Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua dapat berkumpul pada kesempatan hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk ketua kelasnya berdoa. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh ya, sebelum kita masuk materi pembelajaran, sebelum saya jelaskan mengenai materi sulit belajar, di sini Bu akan membaca terlebih dahulu ya. Atau ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Oke, baik. Baik, Ibu absen Anissa Sekar Patricia. Hadir. Selanjutnya Abbas Firmansyah, Andi Saputra, Bagas Dwi Putrato, kemudian Bani Nurul Adha, Cantika Putri Sari, Desi Wulandari, selanjutnya Faisal Bagus, Galuh Nugraheni Hana Pratiwi, Serta Hikmah, Zulfa Kusna Effendi. Oke, baik. Sudah diakses semua ya? Ada yang perlu terpanggil? Baik. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi kesulitan belajar. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai sulit belajar. Kesulitan belajar itu apa sih? Ada yang tahu nggak kalian? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak. Belum dipelajari. Oke. Jadi setiap orang itu sebenarnya akan mengalami yang namanya kesulitan belajar. Entah mungkin misalkan kurangnya motivasi belajar gitu ya di diri kalian sendiri. Misalkan males atau lebih tertarik membuka gadget atau lebih tertarik scroll TikTok, Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sini tuh sebenarnya kesulitan belajar ini biasanya gejala awalnya itu kalian merasa bahwa prestasi belajar kalian itu menurun. Menurunnya itu tidak drastis langsung ya. Jadi kayak misalkan perlahan-lahan itu prestasi belajar kalian itu menurun. Misalkan nilai ulangan harian atau nilai-nilai tugas itu kecil nilainya, yang tadinya misalkan 90 atau 95 jadi 75 atau berapa gitu ya, artinya lebih turun lah nilainya. Nah, kemudian di sini faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar itu ada faktor pribadi, faktor fisik, faktor sosial, ada 3. Untuk yang faktor pribadi sendiri yaitu berasal dari aspek psikologi diri, seperti perasaan rendah diri, kemudian sulit berkonsentrasi, atau rasa pesimis. Kemudian faktor fisik yaitu seperti gangguan pada fisik seperti penyakit mata atau cacat tubuh yang mengganggu konsentrasi belajar. Di sini kan ada tuh di buku yang tengah ya. Siapa namanya? Desi ya, Desi kan pakai kacamata ya. Itu kan biasanya kalau sebenarnya kamu duduknya jangan di tengah gitu. Nah, kan itu seperti tadi ya, contohnya faktor fisik itu kan tadi menggunakan kacamata, jadi kurang jelas kan. Kalau misalkan ada tulisan di papan tulis, biasanya kan kurang jelas, jadi aneh-aneh segala macam. Nah, itu salah satu yang menjadi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Kemudian faktor sosial itu ada faktor dari kondisi keluarga kalian masing-masing ya. Seperti kurang harmonis, misalkan ada orang tua yang berbohong gitu ya, berbohong. Kemudian misalkan orang tuanya itu sering marah-marah atau gimana gitu ya. Jadi kalian terganggu dari faktor keluarga gitu. Terus ada juga sekolah yang kurang nyaman atau lingkungan masyarakatnya kurang mendukung. Misalkan biasanya anak-anak introvert itu kan susah ya dalam bersosialisasi, jadi
belajar itu ada beberapa langkah sebenarnya yang harus kalian tahu juga. Dan kalau kalian merasa ada di diri kalian, gimana sih ya caranya mengatasi kesulitan belajar itu? Nah, ada langkah yang pertama, yaitu menetapkan lokasi kesulitan belajarmu. Jadi maksudnya dengan cara membuat rata-rata nilai kamu peroleh pada setiap mata pelajaran. Nah, jadi kalau misalkan kalian tuh ada tugas gitu ya, kemudian dikerjakan, itu kan dikumpul, kemudian gurunya ngasih nilai gitu ya ke kalian. Itu kalian catat rata-rata nilai yang kalian peroleh berapa. Nah, kemudian kalian bisa evaluasi lagi gitu ya. Oh, misalkan di mata pelajaran ini tuh kurang menguasai, jadi nilainya kurang memuaskan lah. Kemudian selanjutnya yaitu langkahnya belajar gitu ya, belajar kemudian berusaha untuk, kalau misalkan belajar itu kalian lebih kelompok aja gitu. Misalkan ngebahas, misalnya ada remedial biasanya ya. Kalau misalkan pelajaran itu kurang mencapai KKM, itu kan bisa ada remedial. Nah, itu kalian bisa belajar sama temen. Jadi sama-sama tukar pikiran lah, atau ada yang tahu nggak ini soalnya di mana gitu kan. Maksudnya materi ini kalian belum tahu, kemudian ada teman yang tahu gitu. Jadi kalian bisa minta jelasin ke teman itu materi yang belum kalian pahami. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu kalian harus berani menemui guru yang mengajar mata pelajaran tersebut. Jadi kalau misalkan nggak tahu, misalnya teman nggak tahu, terus nanya siapa juga pada bingung gitu kan, daripada salah memaknai materi atau kita salah paham gitu kan dari materi yang kalian pelajari, kalian bisa langsung nanya ke guru mata pelajaran itu sendiri gitu. Jadi jangan malu bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kalian bisa mencari latar belakang penyebab kesulitan belajar bersama guru pembimbing gitu ya. Contohnya ya kalian bisa nanya ke saya langsung. Di sini kan saya selaku guru BK, jadi kalian bisa langsung datang ke ruangan guru bimbingan konseling. Jadi kalian bisa langsung datang ke saya, langsung menanyakan. Kalian jangan menanyakan dulu ya, maksudnya saya pasti akan menanyakan kalian terlebih dahulu, maksudnya akan menanyakan kalian terlebih dahulu mengenai apa sih yang kalian rasakan atau penyebab kalian sulit belajar itu apa. Nanti kalian bisa curhat atau ya itu tadi ya, cerita mengenai kira-kira apa sih yang menjadi faktor pengganggu lah dari kalian itu untuk belajar. Nah, jadi kalian bisa konsultasi maksudnya ya. Jadi kalian bisa konsultasi langsung ke saya atau ke guru kalian. Nah, kemudian yang terakhir, kalian harus tahu, misalkan kalian udah tahu nih faktor penyebab dari kesulitan belajar itu apa, kalian udah tahu semua itu, kemudian nanti kan akan ada, kalau kalian konsultasi ke guru BK pasti kan akan ada dikasih solusi atau saran atau motivasi belajar lagi untuk kalian. Jadi kalian harus bisa memecahkan kesulitan belajar itu. Jadi harus mulai membiasakan diri atau memaksakan diri untuk tidak bermalas-malasan dalam belajar. Nah, itu cara mengatasinya seperti itu. Apabila udah mengetahui faktor kesulitan belajarnya bagaimana, maksudnya faktor kesulitan belajarnya apa, penyebabnya apa, belakangnya apa, nanti akan ada solusinya. Solusinya itulah yang harus kalian aplikasikan, yang harus kalian lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar itu. Nah, dari penjelasan Ibu tadi mengenai kesulitan belajar, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagas, ingin bertanya Pak? Ya, jadi pertanyaan Bagas itu gimana sih cara untuk menghilangkan rasa rendah diri ya? Ya, kalau misalkan rendah diri
juga harus bisa memotivasi diri untuk terus giat belajar gitu ya. Maksudnya kalau ada temen yang misalkan wah dia lebih ini nih atau dia lebih aktif atau bagaimana, nah itu kalian jangan merasa rendah diri. Kalian gimana caranya untuk memotivasi diri kalian agar bisa seperti itu gitu. Jadi jangan merasa rendah diri lah gitu. Jadi hilangkan sifat-sifat rasa rendah diri itu ya gitu. Gimana Bagas? Udah ngerti ya? Oke. Kalau kalian sudah cukup jelas, kalian udah tidak merasa bingung lagi ya mengenai kesulitan belajar, dan semoga saya berharapnya sih kalian selalu memotivasi diri gitu ya, memotivasi diri untuk selalu terus giat belajar karena perjalanan kalian kan masih panjang. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus belajar. Kalian juga kan belajar itu kewajiban ya, jadi jangan malas-malasan lah kalau mau belajar. Kemudian saya berharapnya untuk yang tadi pertanyaan Bagas mengenai rendah diri, saya berharap kalian selalu punya rasa percaya diri dalam hal apapun, terutama dalam belajar tadi itu ya. Jadi kalau kita percaya diri, kita harus yakin juga, kita harus yakin dan kita harus apresiasi diri apapun itu bentuknya, kita harus mengapresiasi diri sendiri. Agar apa? Agar tidak terjadi yang ditanyakan Bagas tadi ya mengenai rendah diri. Jadi kan biasanya kalau orang yang rendah diri itu dia tidak pernah mengapresiasi hal kecil yang dia lakukan sendiri. Jadi dia merasa dirinya kurang. Nah, jadi jangan seperti itu ya. Saya berharapnya kalian selalu bisa mengapresiasi diri, selalu bisa berterima kasih kepada diri sendiri, dan harus selalu memotivasi diri untuk terus giat belajar ya, supaya tidak terjadi yang namanya yang tadi mengalami kesulitan belajar itu kan dulu ya. Nah oke, Ibu rasa cukup ya mengenai materi pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk kalian sudah bekerja sama aktif dalam kelas, kemudian bisa tertib gitu. Oke, terima kasih ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, baik supaya kalian tidak lesu gitu ya, supaya tetap semangat, kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan yel-yel ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Sebelum saya keluar dan sebelum kalian keluar juga,